Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum dilanjut pada materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak absen dulu ya. Anissa Siti Sofiani. Alhamdulillah. Aulia Rahma Putri. Agar lebih barokah, kita membacakan surah Al-Fatihah sama-sama. Wahid, Isnin, Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita lanjutkan pada materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang apa? Penyembelihan hewan dalam Islam. Nah, sebelum kita lanjut pada materi yang akan kita pelajari, materi intinya, Bapak mau bertanya dulu nih. Pernah gak kalian menyembelih hewan, misal menyembelih ayam? Belum pernah. Ya. Terus kira-kira manfaatnya apa sih kalau menyembelih hewan secara Islam? Ada yang mau jawab? Kira-kira apa? Nah, ini manfaatnya banyak ya. Manfaatnya berarti hewan yang kita sembelih secara syariat Islam, berarti hewan yang akan kita makan itu statusnya apa? Halal atau haram? Halal. Pasti halal karena sesuai dengan syariat Islam. Maka apa saja ketentuan, apa saja syarat-syaratnya penyembelihan hewan itu agar hewan yang kita sembelih ini halal untuk kita makan, ya. Nah, kita yang akan kita pelajari dimulai dari kompetensi dasarnya. Pertama ya, menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Gambar pertama dan gambar kedua. Ini yang disembelih hewan apa nih? Sapi, ya. Sapi kira-kira termasuk hewan yang halal dimakan atau tidak? Halal dimakan. Terus kira-kira makanan yang halal dimakan, hewan yang halal dimakan apa saja yang kalian tahu? Ayam, kambing, sapi, ya, domba, dah cukup. Nah, perhatikan di sini ada orang yang sedang menyembelih hewan, menyembelih sapi. Tapi di sini berbeda nih. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama secara apa ini? Tradisional. Yang kedua secara apa? Modern. Modern ini maksudnya secara apa ini? Dengan apa? Dengan mesin ya, dengan mesin. Nah, perhatikan. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa meyakinkan bahwa ketika kita makan, ya, daging yang kita makan itu halal, ya, halal untuk kita konsumsi, halal untuk kita makan. Maka kalau bisa kita tahu ini hewan yang daging yang sudah dimasak lalu siap untuk kita makan, ini cara menyembelihnya secara Islami atau tidak, ya. Karena kalau misalkan hewan yang disembelih tidak secara Islami, tidak secara syariat Islam, maka itu statusnya haram, walaupun status hewannya adalah hewan yang halal untuk dimakan. Tapi karena cara penyembelihan hewannya salah, cara penyembelihan hewannya tidak sesuai syariat Islam, maka jadi haram untuk dimakan. Paham sampai sini? Paham. Ya, maka kita harus benar hati-hati ya. Karena manfaat dan mandorotnya ada.
dari memakan daging hewan ini. Kalau misalkan memakan daging hewan yang halal dimakan, manfaatnya pasti ada, ya. Madorotnya ketika kita memakan hewan yang haram dimakan, baik itu dari status hewan itu yang haram dimakan ataupun dari cara penyembelihannya, pasti madorot bagi kita, ya. Ada hadis nih, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk memakan atau mendekati itu. Jadi intinya usahakan kita jauh dari makanan yang haram, termasuk hewan ya atau daging yang kita makan, cara penyembelihannya secara syariat Islam atau tidak. Maka ini yang akan kita pelajari dan yang akan kita diskusikan hari ini, ya. Nah, saatnya untuk diskusi. Maka Bapak akan membagikan lembar kerja, ya, membagikan LKPD, dan Bapak membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Cukup mungkin 4 kelompok saja, ya. Siap? Siap. Ya. Untuk kelompok pertama dimulai dari ini, ya. Nah, silahkan kalian digabung semua, bikin dalam satu lingkaran. Sudah semua? Ya, Bapak sudah membagikan, ya, pada kelompok masing-masing, ya. Perhatikan di lembar kerjanya. Sekarang pertama ini. Ya, semua sudah selesai belum? Alhamdulillah. Oke, baik, kalau misalkan sudah selesai semua, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian penyembelihan dalam ajaran Islam. Ada 3 yang harus diputuskan, yaitu 1. Memutus saluran napas dan saluran makanan serta urat nadi pada leher hewan dengan alat yang tajam. Islam mengajarkan bahwa setiap hewan yang akan dikonsumsi kecuali ikan dan belalang harus disembelih terlebih dahulu dengan baik dan benar, sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Ya. Terima kasih. Untuk tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok yang lain, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hewan yang diburu itu halal asal diawali dengan niat dan baca basmalah. Ya, cukup untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kita. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. 3. Alat penyembelih tajam dan dapat melukai, tidak terbuat dari tulang, kuku, dan daging. Sekian presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk pada tempatnya semula. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat semula. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan diskusi ya tentang pengertian, syarat-syarat dan tata cara dalam melaksanakan penyembelihan hewan dalam Islam. Nah, sedikit Bapak menjelaskan tadi ya hasil diskusi kita. Pertama tentang pengertian penyembelihan hewan. Jadi yang dalam penyembelihan hewan ini adalah penyembelihan hewan dalam Islam itu artinya apa? Memutus saluran napas. 1 saluran napas, 2 saluran makanan, serta urat nadi. Jadi ada 3 ya yang diputuskan. Nah, kalau misalkan salah satunya tidak putus berarti sah atau tidak penyembelihan hewannya? Tidak. Berarti kalau misalkan tidak sah penyembelihan hewannya, maka hewannya tidak halal ya. Artinya haram untuk dimakan ya. Terus alat yang harus digunakan apa diantaranya? Harus dengan pakai alat yang tajam. Nah, tidak boleh pakai gigi, kuku, tulang ya, tidak boleh. Selanjutnya dalil tadi kenapa sih harus penyembelihan hewan ini dilakukan sesuai syariat Islam ya. Ini ada dalilnya di surah Al-An'am ayat 121. Wala taqulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Jadi hewan yang disembelih tidak disebut nama Allah, maka hewan itu halal atau haram? Haram dimakan ya, tidak halal dimakan ya. Selanjutnya, lalu tadi di kelompok 2 ada yang bertanya ya, bagaimana hewan yang diburu atau hewan hasil buruan? Nah, ini ada hadisnya ya. Hadisnya, apabila kamu melontar anak panahmu pada binatang berburuan lalu hilang kemudian kamu menemukannya, maka makanlah selagi tidak berbau-busuk. Nah, tapi ada syaratnya ketika berburu ya. Ketika berburu tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 ya. Benar. 1 harus diniatkan untuk menyembelih, harus diniatkan ya. Ketika misalkan pakai pistol ya, lalu menembak hewan buruan, tapi pastikan hewannya itu halal juga dimakan ya. Hewan-hewan yang termasuk halal dimakan ya. Nah, ketika menembak itu kita ucapkan apa? Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu agar hewan yang kita buru halal untuk dimakan ya. Tadi untuk ketentuan dalam penyembelihan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya, kelompok 2 dan 3 ya. Syarat bagi penyembelihnya diantaranya itu Islam, terus berakal ya, tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, terus niat menyembelih dengan sengaja, terus menyebut nama Allah ketika menyembelih ya. Syarat hewan yang disembelih tentunya adalah hewan yang apa? Hewan yang hidup dan termasuk hewan yang dihalalkan untuk dimakan ya. Ada bebek ya. Di sini ada kelinci juga ya. Terus alat penyembelihnya harus tajam, dapat melukai, tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi ya. Nah, cukup sampai di sini dulu mengenai materi yang kita bahas hari ini. Nah, untuk selanjutnya sebagai penutup ya, Bapak ada kuis, silahkan kalian isi sebagai refleksi atau pemahaman untuk melihat pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Sudah selesai semua belum? Alhamdulillah. Ya, kita
kita kumpulkan dulu ya lembar jawaban kalian. Ada kesulitan nggak tadi menjawab pertanyaannya? Tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian benar-benar memahami ya apa yang kita pelajari kali ini. Tadi kesimpulannya sudah ya tentang pengertian apa saja yang harus diputuskan agar memenuhi syarat dalam penyembelihan hewan secara Islam. Nah, mudah-mudahan kalian benar-benar memahami tentang materi kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang prakteknya, praktek cara menyembelihnya, ya, praktek cara menyembelih hewan secara Islam, ya. Agar apa? Agar halal untuk dimakan, ya. Kalau halal untuk dimakan, insya Allah bermanfaat untuk tubuh kita, ya. Kita akhiri sama-sama pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.